yang membuat Anda putus asa, lemah, loyo, tak berdaya, stres, depresi berlarut-larut. Saya yakin kok penyebabnya sama. Anda dan saya suka melihat yang kelihatan. Kalau kita melihat yang tidak kelihatan, punya iman yang sungguh-sungguh, selalu berharap, bergantung total kepada Allah Tritunggal, Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi Allah yang berfirman kepada Thomas, Thomas, kamu sudah melihat makanya kamu percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu bahagia. Orang bahagia diberkati pasti tidak gampang tawar hati. Sekalipun sakit seperti Pak Kajari, sekalipun tensi pekerjaan di kantor kita ini, waduh luar biasa. Nah, supaya kita jangan tawar hati, tidak gampang kecil hati, tidak gampang ciut, tidak gampang putus asa, harus melihat yang tidak kelihatan. Dan sentral dari yang tidak kelihatan itu cuma satu nama, Yesus Kristus. Baik, shalom. Shalom. Yang saya hormati, saya kasihi Bapak Kajari dan Ibu dan semua pejabat, pegawai Kejaksaan Negeri Kota Kupang yang diberkati Tuhan. Saya bersyukur satu kali lagi dapat kesempatan dari Tuhan menjadi kawan saudara untuk saling menguatkan, supaya kita sama-sama berjalan dalam terang Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, dengan sejumlah tantangan konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Ya, dunia ini memang tempat di mana kita melatih diri. Dunia ini tempat di mana kita berperang. Dunia ini tempat di mana kita diproses. Tapi percayalah, ini hanya tempat tumpangan sementara. Kita ini adalah warga kerajaan sorga yang masih menumpang di dunia ini. Ya, saya tahu ini tidak banyak orang memikirkan ini. Makanya kami kalau dikasih tugas khotbah, kami kasih ingat supaya jangan kerasan di bumi. Maksud saya jangan kerasan di bumi adalah senada dengan apa yang Paulus katakan, kamu masih di dunia tapi pikir perkara di atas. Banyak orang pikir di dunia jadi pikir di dunia, salah itu. Rumus Kristen bukan begitu. Maka dari itu saya mengajak kita membaca satu bagian firman Allah dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ada 3 ayat yang mau saya bagikan kepada jemaat atau semua saudara pegawai Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Ayat 16 mengatakan begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Berdasarkan ayat-ayat ini, saya akan mengangkat satu tema, yaitu melihat yang tidak kelihatan. Ulang, temanya adalah melihat yang tidak kelihatan. Dengan mata jasmani kita hanya akan melihat yang kelihatan. Melihat sakit kita seperti yang dialami Pak Kajari, melihat tugas tanggung jawab di sekitar kita, melihat kekurangan orang, melihat kekurangan diri, melihat berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita yang bisa dijangkau dengan indera kita. Nah, saudara-saudara, hari ini kita dibawa kepada satu level rohani yang luar biasa. Bahwa ini adalah data yang sebenarnya lagi-lagi ini rumus bagi kita, yaitu melihat yang tidak kelihatan. Ini cocok dengan definisi iman. Iman dalam Ibrani 11 ayat 1 itu definisinya adalah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat dimaksudkan di situ adalah tidak lihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita melihatnya dengan mata iman. Ini yang namanya melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, ini bukan saya sedang bicara tentang karunia penglihatan ya. Karunia penglihatan bisa-bisa saja, asal ya karunia penglihatannya benar. Karena ada orang yang dapat pengalaman rohani seperti Daniel, Yeskiel, Yohanes di Pulau Patmos. Mereka bisa lihat sorga, bisa lihat malaikat, bisa lihat hal-hal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Itu diberikan secara istimewa oleh Tuhan. Dan biasa penglihatan-penglihatan begini, ini perkara khusus. Tidak semua orang mendapatkan itu. Nah, kita di Kupang ini, di Timor, itu banyak sekali persekutuan doa. Dan mayoritas mengaku punya karunia penglihatan. Jadi, asal tutup mata bisa lihat, oh di rumah bapak ini ada ular naga. Itu ada tuh. Ada tuh. Ya, lalu kalau yang datang mungkin kenalannya, ini jujur saya, ini kasusnya ada seperti itu. Lalu bawa amplop, nggak dilihat naga. Yang dilihat apa? Pelangi. Oh, harus bagus ini. Masalah yang datang nih bawa amplop, nggak boleh naga, harus apa? Pelangi. Seperti dulu lah, ya kan, di Kupang ini kan. Itu kan ada calon-calon wali kota berapa tahun lalu ya. Itu paketnya sampai 6 paket. Itu ternyata setiap paket itu punya pendoanya. Dan semua punya penglihatan. Dan anehnya hampir semua pelihat ini mengatakan paketnya menang. Anda bayangkan ini 6 paket masa menang semua. Tapi ini sudah tersering di Kupang. Saya tidak anti penglihatan. Makanya saya ini dari orang persekutuan doa yang memang dunia pelayanan seperti itu. Kadang-kadang lagi ibadah, tiba-tiba satu sudah berteriak, "Aku Yesus," begitu. Dalam ibadah kita kan takut semua. Iya, tiba-tiba, "Akulah Yesus. Jangan ada yang pulang." Wah, udah jam pulang, udah selesai ibadah. Yesus tiba-tiba datang melalui si cewek ini, lalu bilang, "Tidak boleh pulang." Ada yang guling-guling bilang, "Aku juga Yesus." Wah, banyak sekali Yesus. Nah, ini butuh pembimbingan saja. Ini seperti gereja Korintus, kacau sekali. Satu bahasa roh di sana, satu penglihatan di sana, tidak ada ketertiban. Padahal Roh Kudus itu adalah roh yang tertib, ya. Nah, ada jenis penglihatan yang model begitu, tapi tetap itu layak dikritisi demi kemurnian. Bukan mengkritisi seperti Farisi mengkritisi. Kalau Farisi mengkritisi bukan kemurnian. Farisi mengkritisi Yesus itu adalah orang-orang munafik yang memang iri hati dan mencari-cari kesalahan orang. Nah, itu salah. Itu tidak dibenarkan. Tapi kritis dalam artian kritik untuk kemurnian kebenaran boleh. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Dia kritik prinsip-prinsip Yahudi yang menyimpang. Paulus kritik juga Yudaisme atau ritual-ritual yang sudah tidak alkitabiah lagi, seperti ceremonial law atau hukum tata cara yang dipegang kuat-kuat oleh orang Yahudi, seperti sunat, seperti masalah makan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dan lain sebagainya. Paulus bilang itu hanya bayang-bayang. Waktu Yesus mati di Golgota, semua yang merupakan bayangan sudah dibatalkan ketika Yesus sang penggenapan itu datang, begitu ya. Nah, jadi kritik demi membangun, bukan untuk menyindir atau sentimen pribadi, itu tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat yang tidak kelihatan yang sedang saya bahas ini adalah mengantar kita, menolong kita untuk menjadi orang-orang percaya yang menyadari bahwa hidup ini tidak luput dari pergumulan. Ya, ada satu baju kos oblong, dia tulis begini: kalau Anda masih pusing 7 keliling, artinya Anda masih punya kepala. Kalau tidak mau pusing lagi, tidak usah pakai kepala. Jadi selagi kita masih hela napas kehidupan,
masih injak kaki di planet ini, ya, detak jantung kita masih bagus, maka tidak ada kita yang lolos, tidak ada kita yang kebal dengan masalah-masalah hidup. Nah, oleh karena itu, kita butuh prinsip ini, melihat yang tidak kelihatan. Kalau tidak, jangankan jemaat biasa, hamba Tuhan, rasul, nabi sekalipun bisa goncang. Apa yang menyebabkan Elia lari lalu berdoa minta mati? Karena dia melihat apa yang kelihatan. Dia melihat ancaman Isabel itu begitu luar biasa. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dan seterusnya. Elia ini baru selesai memenangkan pertandingan melawan 450 Nabi Baal. Dan kemenangan Elia tidak main-main loh. Dia doa, api turun dari langit. Itu real, bukan penglihatan seperti tadi bilang, oh tutup mata lihat api. No, ini api, benar-benar api nih. Turun dari langit, menjilat mezbah itu yang penuh dengan air. Besoknya lari ketakutan, berdoa minta mati. Anda bisa bayangkan, orang yang sejarah hidupnya diangkat hidup-hidup ke sorga, tidak melewati kematian, pernah berdoa minta mati. Kenapa? Melihat yang kelihatan. Itu nabi loh. Saya tidak kasih contoh jemaat atau ketua rayon. Ini nabi. Ini nabi yang level imannya high class punya ini. Coba baca dulu 1 Raja-Raja 19. Nanti istri saya bantu baca mulai ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ini diancam dibunuh. Dan kalau Isabel ini, wah serius banget dia. Suaminya Ahab jahat banget. Isabel jahatnya berlipat kali ganda. Siapa dapat bini begini tanggung sudah ya. Ini istri lebih jahat dari laki. Suaminya sudah jahat, istrinya hanya Tuhan yang tahu. Dia kan sudah terkenal biasa bunuh nabi-nabi. Ya. Jadi kenapa Elia takut? Elia tahu track record. Elia tahu yang ngancam ini bukan perempuan sambalang perempuan. Dia jago make up. Kalau saudara pernah. Benar, Isabel ini jago make up. Judas culas. Saya bisa tunjukkan di mana. Mam tuh tukang cabu alis. Tunggu beta cari Isabella. Tunjukkan 2 Raja-Raja 9 ayat 30. Mam tuh suka cabu alis. Sampailah Yehu ke Israel. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya. Cabu alis itu mencalak mata tuh bukan cabu iya terus. Dihiasinya kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Tukang make up. Artinya begini. Ini pesan siap di materi. Tiba-tiba kami lihat ibu-ibu bilang, rasanya mesti bongkar gitu kan. Iya, jadi si tukang cabu alis ini, ya, jahatnya minta amat. Sandai semua yang cabu alis itu jahat. Saudara, semua yang cabu alis itu jahat. Dan juga jangan juga bilang Besulia Isabel jahat tukang cabu alis. Mulai besok bekas tengah bembulu mata gondrong. Tidak ada. Tidak. Bikin bagus. Iya toh. Tak oleh orang sudah datang yang perkara banyak. Lihat ibu dan bu alis itu mati dahulu di kantor. Belum masuk pengadilan justru darah Yesus. Itu pegawai kejaksaan bu alis mata. Iya kan. Nah. Ini ancamannya luar biasa. Ini dia pasti bunuh. Maka apa yang terjadi di 1 Raja-Raja 19 itu, setelah ancaman itu, ayat 3 dikatakan demikian. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Nabi loh, tadi baru kasih turun api dari langit, sekarang ketakutan luar biasa. Inilah manusia. Saya percaya tidak ada manusia yang kebal dengan ini. Ya. Orang yang level iman kayak Elia saja yang khotbah berapi-api, dia luar biasa takut.
Makanya kita dilarang kalau melihat ada pergumulan orang lain, ya misalnya Bapak Kajari lagi sakit begini, kita yang lain wajib mendoakan. Jangan merasa karena Anda tidak sakit, Anda lagi sehat-sehat, pasti Anda lebih baik dari Pak Kajari, belum tentu. Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab bilang begini, kalau ada orang merasa diri kuat, hati-hati, nanti kau jatuh. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-12, ayat itu secara eksplisit mengingatkan kita, kalau ada kita yang melihat kelemahan orang, pergumulan orang, ya, dan lain sebagainya, lalu kita merasa kita lebih superior, kita lebih kuat, hati-hati, ayat ini berkata, perhatikan. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh, ya. Jadi kalau saya sedang mengantar kita untuk mempelajari Elia yang begitu high class bisa jatuh, Anda jangan pikir bahwa kita bisa lebih baik dari Elia, tidak. Dan dalam 1 Raja-Raja 19 itu, setelah dia diinformasikan ketakutan luar biasa, ayat 4, dalam pelariannya dia berdoa kepada Tuhan, dia bilang begini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Anda lihat, ini siapa? Nabi. Nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Sekali lagi, orang yang pernah dalam sejarah hidupnya cuma 2 orang di dunia ini. Dia dan Henok. Diangkat hidup-hidup. Tapi sebelum itu pernah minta, aku mati, saya tidak tahan dengan tantangan yang aku lihat ini. Makanya saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang sedang Anda lihat hari ini. Ya, yang sudah bekerja, lihat apa? Yang membuat Anda putus asa, lemah, loyo, tak berdaya, stres, depresi berlarut-larut. Saya yakin kok penyebabnya sama. Anda dan saya sama nih. Suka melihat yang kelihatan. Padahal Tuhan mampu melakukan sesuatu yang istilahnya apa ya? Tuhan bisa buat satu lompatan yang jauh. Beyond the limits. Melampaui batas-batas. Tuhan sanggup melakukannya. Amin. Iya toh? Murid-murid melihat yang kelihatan. Tuhan Yesus bilang, ini orang-orang kelihatan lapar nih. Kasih makan dulu. Itu 5.000 laki-laki. Belum tercatat perempuan dan anak-anak. Murid-murid bilang, bagaimana bisa mau cari roti di mana Tuhan? Kenapa mereka omong itu? Mereka lihat yang kelihatan. Manusia begini banyak. Laki-laki aja 5.000. Belum perempuan dan anak-anak. Total para penafsir bilang bisa 12.000 sampai 20.000 orang. Jumlah asli loh. Yang dicatat cuma 5.000 laki-laki. Karena budaya paternalistik di mana perempuan kurang dianggap dalam konteks penulisan di dalam budayanya orang Yahudi. Yang ada pada kami cuma 200 dinar. Mana cukup 200 dinar beli roti lalu kasih makan orang begini, tidak bakalan cukup Tuhan. Tapi ada satu anak kecil yang punya prinsip seperti tema kita nih. Anak kecil ini melihat yang tidak kelihatan. Dia hanya punya berapa? 5 roti, 2 ikan. Disinyalir ini bekalnya dia yang dikasih oleh orang tuanya. Mungkin beta berimajinasi saja. Mungkin dia mama bilang begini, lu kalau ikut Tuhan Yesus khotbah lama, kayak Pak Melato gitu kan. Jadi Bapak lu bawa bekal, maka bawalah itu 5 roti, itu bekal pribadi. Hanya waktu saya tidak tahu, hanya anak posisi kiri, kanan, muka belakang, pokoknya dia dengar bahwa sekelas Petrus, Yohanes, Thomas, Yakobus, rasul-rasul ini masih melihat yang kelihatan. Anak kecil ini dikaruniakan satu pola pikir yang beda. Kalau saya tidak. Saya yakin Yesus ini sanggup melakukan apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya kan? Langsung salah satu kalau tidak salah Andreas, kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 6. Lalu dia bilang, ada sih Tuhan, cuma ada anak kecil 5 roti dan 2 ikan. Yesus ambil lalu bersyukur. Baca tuh dalam Yohanes 11. Yohanes 6 maksud saya. Ayat 11. Di situ Yesus mengucap syukur dan terjadi apa? Multiplikasi. Terjadi apa? Pelipat gandaan.
Nah inilah kalau orang-orang yang dilatih untuk melakukan tema kita, melihat yang tidak kelihatan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan manifestasi-manifestasi iman itu bisa dinyatakan dalam pergumulan yang dihadapi. Perhatikan ini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Yep. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan kalau Anda baca, akhirnya makan kenyang-kenyang, sisa berapa Bapak Ibu? 12 bakul. 12 bakul. Ini 12 bakul menurut saudara kasih siapa? Yesus murid ada berapa? 12. Apakah kasih dong? Sonde ya, biar rasa apa modal, enak sih. Kenapa mesti kasih Tuhan mas Nana dong ya? Beta yakin Tuhan suruh bawa pulang. Ini juga imajinasi dan ada di Alkitab, hanya be feeling. Kan mungkin yang tabur siapa, yang panen siapa, enak. Beta yakin akhirnya mungkin ini anak karena lihat itu dia pulang dia lari kasih tahu dia mama, itu 5 roti 2 ikan yang mama kasih. Beta kasih di Tuhan Yesus bikin mujizat 5.000 lebih orang belasan ribu makan. Langsung Mam Tio bilang, lu jangan gila Mam Tio pingsan. So, agak-agak sadar pingsan hampir 1 jam 2 jam pingsan. Ada yang ketok pintu. Petrus dan kawan-kawan, bikin apa? Bawa 12 bakul. Tante pu Ana punya 5 roti 2 ikan nih. Dia kasih Tuhan Yesus bikin kok ada lebih 12. Mam Tio pingsan ulang. Om Petrus dan duduk pingsan ulang. Ternyata benar. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara terlalu banyak lihat yang tidak kelihatan, yang kelihatan, makanya kita lemah, ya. Iya. Umur masih muda-muda, muka tua. Gara-gara apa? Ini omong. Ternyata pernah diteliti itu secara medis, ibu orang kesehatan ya. Kuatir itu menarik saraf-saraf itu betul jadi tua. Ada yang lihat setua, ceria, gagah, ya. Kayak Beyonce. Kalau banyak yang C. Tapi ada yang laki-laki masih muda-muda, muka tua sama kayak kepala desa 3 periode. Maksudnya, lu beban apa? Khotbah ini hari ini mau ajar kita nih melihat yang tidak kelihatan, ya. Untuk apa, saudara-saudara? Yang pertama, kalau kita lihat di dalam nats kita ya, dalam 2 Korintus itu ya, dikatakan kenapa kita harus melihat yang tidak kelihatan, supaya kita jangan gampang tawar hati di saat mengalami kemerosotan fisik. Ini saya memang spesial buat Pak Kajarin yang lagi sakit. Benar Pak? Cara supaya kita tetap kuat Pak. Jangan tawar hati. Kalau orang sudah tawar hati, aduh, di situ kecil kekuatan kata Alkitab. Ini ayat bilang begini di ayat 16 dari 2 Korintus 4. Sebab itu kami tidak tawar hati. Inilah penyebabnya. Inilah dampaknya. Kalau kita melihat yang tidak kelihatan, punya iman yang sungguh-sungguh, selalu berharap bergantung total kepada Allah Tritunggal, Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi Allah yang berfirman kepada Thomas, Thomas, kamu sudah melihat makanya kamu percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu bahagia. Orang bahagia diberkati pasti tidak gampang tawar hati. Sekalipun sakit seperti Pak Kajari, sekalipun tensi pekerjaan di kantor kita ini, waduh luar biasa, apalagi di kota ini kan, semua masalah-masalah dari polisi kan timpanya ke Kajari kota. Tahu saya, dari mana saya tahu? Ibu Shirley yang cerita. Iya kan? Ya itu artinya memang tensi kerjanya ngeri-ngeri sedap kan. Nah kalau kita cuma lihat itu, bisa stres kita. Ya. Kenapa bukan bakar jama, 1 orang pegang 1 kepala baca bumofa, karena tambah banyak rambut putih, tambah stres, iya kan? Nah supaya kita jangan tawar hati, tidak gampang kecil hati, tidak gampang ciut, tidak gampang putus asa, harus melihat yang tidak kelihatan.
Amin. Ya. Dan sentral dari yang tidak kelihatan itu cuma satu nama, Yesus Kristus. Amin, kekasih Tuhan. Makanya kalau saudara bandingkan dengan Ibrani pasal 12, ya, ayat 2 dan ayat 3, ketika saya dan saudara ada dalam kesulitan-kesulitan, bagaimana caranya supaya jangan putus asa? Mata kita nih harus tertuju kepada Yesus Kristus. Perhatikan ayat ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, mari kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Masalah ada di depan, sakit penyakit sedang kita rasakan, kita dengar berita-berita buruk, kabar-kabar menggemparkan, tetapi dengar baik, mata iman kita hanya kepada Yesus. Ini perintah, perhatikan. Yang memimpin kita dalam iman. Amen. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Terus, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Terus, ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Dia supaya apa? Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Amin, saudara-saudara. Saya tahu Bapak Ibu semua, ya, kalau Bapak Kajari punya pergumulan, kita tahu bersama. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang lain. Kecuali securhat dan beta, ya. Tapi kalau belum bisa tahu, haleluya. Iya kan? Tapi percayalah, firman ini datang menolong kita. Amin. Coba pegawai yang belum nikah siapa? Oh banyak. Siap. Yang kepingin nikah? Oke, puji Tuhan. Oke. Yang kepengen nikah, Mas Antam mau nikah dengan siapa? Coba. Melihat yang tidak kelihatan. Amin. Percaya deh, Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Tuhan kasih yang terbaik. Atau masalah apa terserah. Pokoknya apapun masalahnya, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Allah setia, Dia berjanji Dia akan memberikan jalan keluar sehingga saya dan Bapak Ibu sanggup menanggungnya. Itu rumus juga tuh. Jadi tidak bisa hanya, jadi kalau orang yang mengaku Kristen tetapi masalah bunuh diri, masalah tiba-tiba jadi gila, kerasukan setan, saya yakin itu bukan Kristen sejati. Karena itu ayat yang saya sebut tadi 1 Korintus 10 ayat 13 tuh, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Itu ayat spesial bagi orang percaya. Amin. Tidak ada pencobaan yang bilang melebihi kekuatan. Saudara lihat, saya tadi sharing dengan Pak Kajari, sakitnya bukan main-main. Ya, diobatin, pulih sedikit mungkin karena satu dan lain hal, mulai lagi, tapi beliau masih bisa bersaksi, bisa bercerita. Itu kekuatan dari mana? Itu kekuatan dari Tuhan, Pak. Amen. Kalau sebagai manusia, lemah kita. Kalau kita cuma lihat di situ, ibu dan bapak, waduh, sakit kepala kita. Tapi karena kita ingat Tuhan, ya larinya ke lagu-lagu rohani, larinya ke dengar firman, kuat. Amen. Kuat. Makanya saudara dan saya, kalau saudara yang lagi sehat-sehat, ingat ya, hidup tuh begitu. Kalau saudara ada aman-aman, siap-siap masalah mau datang. Kalau saudara ada masalah, siap-siap berkat mau datang. Amen. Tuhan pun gaya begitu kan? Ya. Karena kita ini sedang dilatih terus untuk tambah naik kelas. Harus ada ujian, tak terhindarkan. Selama hidup. Ya. Dan puncaknya adalah di sorga, so aman. Tapi kita kan masih di bobo. Maksudnya, kita kan jangan lalu lihat di sorga lupa bahwa ini masih bobo. Aman. Bobo betul itu. Ya. Puji Tuhan. Takutnya semangat, ternyata fonten, ya kan? Salah. Nah, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini penting. Yang berikut, kenapa kita harus melihat yang tidak kelihatan? Supaya kita tidak tawar hati. Yang pertama, di saat mengalami kemerosotan. Dan ini rumus, ingat, tidak ada orang tambah tua tambah cantik. Tidak ada orang tambah tua tambah tampan. Tidak ada orang tambah tua tambah kuat. Itu tidak ada. Tidak ada. Pahlawan-pahlawan iman, bapak-bapak leluhur orang Israel seperti Ishak
tambah tua, mata kabur, buta, dia kemai tua tipu. Herit tipu toh. Setting sang ini Yakub, kau bilang cepat pakai baju babulu, kok bapak ada mau bagi berkat di Yakub. Ini salah juga orang tua begini. Iya, orang tua suka menganak emaskan anak tertentu. Ini orang tua agak koslet dan harus bertobat. Tidak boleh begitu. Saudara tidak bisa ada anak dua bilang, lu ini muka kayak bapak sih. Itu tidak boleh. Kalau ada orang tua begitu, ya kan, memang muka mesti kayak bapak, masa lu muka kayak mama bukan kantor, itu kan aneh. Banyak dia kalau ada emosi dan dia laki pasti nanya kenapa muka kayak bapak. Ya puji Tuhan lah, amin. Akhirnya suka menghina anak satu di anak lain, puji anak satu di anak lain, akhirnya kacau kayak Yakub dan Esau. Yakub tidak belajar lagi, pas ada anak dia paling spesialis Yusuf kan. Don dobel Yusuf toh. Don pokok Yusuf tadi bapak pun salah. Anak dud 11, Benyamin baru lahir waktu itu. Bisa bikin baju jubah maha indah hanya kasih ucup. Hanya kasih Yusuf. Ruben, Lewi, Simeon, Yehuda, doanya Liasa. Lu jalan tersalah lu betul. Dia datang sendiri-sendiri dan bilang, aduh, bala. Dong pokok toh. Makanya saudara, hati-hati kalau puji-puji orang ya. Termasuk Pak Kajari juga yang terlalu puji pegawai, Pak. Takutnya kalau ada pegawai yang memang Pak rasa bagus, nggak usah puji di depan-depan, Pak. Takutnya pas Bapak nggak ada, dibunuh pegawai. Iya toh, Bapak main cantik aja lah, ya kan? Ini Alkitab loh, Pak. Kadang-kadang kita suka begitu. Saya sama istri saya suka saling mengoreksi. Kita jangan puji-puji anak satu di depan anak lain. Kita dua suka berangkat kan. Takutnya asal berangkat dengar itu pasti peperangan di rumah. Yang digebukin siapa? Yang dipuji-puji ini. Begitu. Jadi itu harus waspada di situ. Ya kan. Jadi tidak ada orang yang tambah tua tambah cantik, tidak ada ya. Mau ganti badak, mau merek apa saya tetap. Kasih tambah tua, semulai kulit, semulai keriput. Ya keriput. Tahu sepi suntik, bahela, bikin kincang. Iya, apalagi undang pendeta kayak ketong. Ini kan kadang-kadang keras, tapi kadang-kadang kan lucu. Dia mesti ketawa. Kalau yang sana hela banang dong, ketawa enak. Mau yang hela banang, dia kan... Maksudnya, terlalu kuat, takutnya putus, ya. Jadi kekasih Tuhan, kita semua berproses di sana. Amin. Poin berikut dikatakan begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Yang berikut, kenapa kita didorong untuk melihat yang tidak melihat? Dikatakan, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Melihat yang tidak kita lihat itu supaya batin kita tambah dewasa, batin kita tambah kuat. Jadi rumus Alkitab itu begitu. Lahiriah merosot, batin meningkat. Orang yang tidak pakai rumus ini hidupnya kebalik. Dia akan usaha dandan tambah cantik, tapi rohaninya hancur. Ini bahaya. Yang benar adalah merosot lahiriah, batin tambah hari tambah dewasa. Makanya ada namanya kedewasaan iman, kedewasaan rohani. Dan ini tidak ditentukan oleh berapa lama kita hidup atau berapa lama kita jadi Kristen. Tapi ini sejauh mana kita menyerahkan diri dan memegang prinsip ini. Aku tuh akan terus melatih diriku di waktu-waktu yang Tuhan percayakan. Untuk apa? Melihat yang tidak kelihatan. Melihat hal-hal surgawi, melihat hal-hal kekal. Hal-hal itu dilihat dari mana? Dibangun dari mana? Banyak-banyak saat teduh dengan Tuhan, banyak-banyak dengar firman Allah, karena iman timbul dari pendengaran. Batin itu tambah kuat kalau bergaul karib dengan firman. Amin. Itu aja solusinya Bapak Kajari. Waktu luang nggak ada apa, baca Alkitab Pak. 3-4 pasal. Kalau nggak sempat baca, ada kan yang bisa pakai dengar Pak. Santai gitu kan, headset santai.
Saya di pesawat 1 jam headset Alkitab. Karena itu yang membuat batin kita kuat. Apalagi pendeta ini kan, wow, pasti merosot lahiriah. Makan enak terus pendeta ini. Kan saya sudah tahu tidak mungkin saya punya fisik akan tambah baik, tidak bisa. Pasti merosot. Gereja yang kudus dan makan terus. Makan terus. Makan terus, saudara-saudara. Jadi wah ini hati-hati. Makanya tadi Bapak bersaksi ke saya, dulu Bapak 115 kilo, sekarang 78. Saya kemarin 78, udah turun baru 72. Makan nasi mulai sedikit-sedikit. Kadang-kadang nasi merah, lauk ya aku ratakan meja bergelombang lah. Kan ada lagunya, lagu ratakan tanah bergelombang. Nah ini beda. Ratakan meja bergelombang. Ya kan? Ya saudara, kenapa begitu? Supaya iman kita kuat. Amin. Saya berharap sesibuk-sibuknya Bapak Ibu terkasih, mau sakit, mau masalah apa, tetap harus ada waktu dengan Tuhan. Amin. Satu hari itu 24 jam. Saya yakin kok ada jam yang bisa dipersembahkan bagi Allah. Masa 24 jam itu tidak ada untuk Tuhan. Saya suka ngomong, kayak lihat dulu Pak Jokowi misalnya ya, mantan presiden ke-7 kita. Sesibuk-sibuknya tetap sholat gitu loh. Menurut agamanya dia loh ya. Artinya itu RI 1. Nah saudara nih bobo berapa? Maksudnya kok sudah ada waktu gitu loh. Hah? Urus apa terlalu banyak? Pulang kantor tuh, kesmode pesawat tahan, kunci kamar, setel lagu rohani, iko menyanyi. Rasa cuma nangis Tuhan jama. Indah sekali. Amin. Tambah kuat, batin tambah dibaharui, tambah dewasa. Amin. Dan yang terakhir, beberapa wajah mencurigakan. Yang terakhir, kenapa kita melihat yang tidak kelihatan? Di ayat 17 dan begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab apa? Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang kelihatan. Yang ketiga, tujuannya adalah supaya saya dan saudara ini walaupun dapat tantangan, kalian tadi itu merosot itu dari dalam, kali ini tantangan dari luar. Ketika mengalami tantangan dari luar yang parah-parah sekalipun, dengan kebiasaan melihat yang tidak kelihatan, masalah berat jadi ringan. Mungkin orang-orang yang sering melihat yang kelihatan akan mengatakan berat. Apalagi pergumulan Paulus, aduh berat banget. Di sini dia bilang ringan, tapi coba kita bandingkan dengan satu data, masih dari Korintus, dalam 2 Korintus 11 ayat 23, saudara coba, saya izinkan kita untuk kali ini, sementara mendengar istri saya baca, coba Anda melihat ini dengan apa yang bisa kelihatan. Menurut Anda berat atau tidak? Perhatikan. 2 Korintus 11 ayat 23. 2 Korintus 11 ayat 23 dikatakan demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, diderah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Itu hampir mati di Derbe Listra. Terus 3 kali mengalami karam kapal. Terkatung-katung ya. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari ialah untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara lihat, kalau Anda lihat dari sudut kelihatan, berat tidak?
lapar, terkatung-katung, musuh dari dalam, musuh dari luar, ya, didera, disiksa, disesa, 40 kurang 1 itu 5 kali, 39 kali 5, ya. Itu ancur-ancur. Kalau Paulus tinggal dengan kita sekarang bilang boleh cek itu bekas cambuk di belakang, menangis kita, ancur-ancur. Tapi bisa-bisanya dia bilang begini, ringan. Kenapa? Karena dia melihat yang tidak kelihatan. Kalau kita melihat yang kelihatan, stres, depresi. Tapi kenapa Paulus begitu kuat? Sampai matinya aja dipercaya dalam sejarah. 4 tahun sebelum Jenderal Titus hantam Yerusalem, pada tahun 70, Tita Nero memutuskan kepalanya dipotong putus. Tapi dalam itu pun dia masih bersurat kepada Timotius, dia bilang, aku sudah melakukan pertandingan sampai darah penghabisan. Hebat. Saudara berkati oleh Tuhan, kita cuma sementara di sini. Kita pasti mati semua. Sebelum waktu kita datang, berserah pada Tuhan, cari Tuhan, terus melihat yang tidak kelihatan dengan apa? Dengan firman, dengan doa, dan banyak-banyaklah berbuat baik sebagai bentuk syukur kita. Banyak-banyaklah melayani, banyak-banyaklah bantu orang, banyak-banyaklah tolong orang, supaya waktu kita meninggal nanti itu menjadi catatan upah kita di surga. Ya, kita selamatkan anugerah, tapi untuk upah dibutuhkan kesalehan dan taburan-taburan kita. Kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati dan menguatkan kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.